di Jakarta dan di Makassar sini baru masuk 5 tahun. Putra saya mempunyai 4 putra dan putri, 3 putri, 1 putra. Dan 1 putra ini saya sudah asingkan dia sebagai seorang penginjil literatur yang aktif dan sedang mengikuti acara yang saya bawakan ini. Lalu yang menyanyi tadi, saya sengaja memasukkan penginjil literatur cilik, cucu saya. Saya sedang berdoa kepada cucu saya karena setiap saya grup, saya bersama istri saya, bersama-sama dengan cucu saya, mengikuti grup kemana kami pergi, bila mana kami membawa mobil grup, sampai ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan kerinduan saya, cucu saya nanti adalah seorang penginjil literatur. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya bawakan bagaimana cerita Alkitab tentang Elisa, saya mau membacakan di dalam buku Testimonis jilid 7 halaman 150. Buku Testimonis jilid 7 halaman 150. Demikianlah bunyinya. Tujuan utama penerbitan adalah meninggikan nama Yesus Kristus dan meninggikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya buku Roh Nubuat dalam kitab Wahyu mengatakan Roh Nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Jadi bagaimana kita meninggikan Yesus? Bila mana setiap penginjil literatur yang bekerja di daerah, di ladang, dimanapun mereka bekerja, memang pertama untuk memberikan perkenalan, kami dari Pelayanan Kesehatan Nasional. Itu adalah teknik untuk memberikan sambutan yang pertama. Kalau ditanya dari mana, selalu para penginjil literatur mengatakan, kami dari Pelayanan Kesehatan Nasional. Dia tidak bilang kami datang menjual buku. Itu hanyalah bayangan. Kenapa saya katakan bayangan? Karena tujuan utama kita, kami membawa buku keselamatan. Ini tujuannya. Keselamatan oleh karena seluruh buku yang kami bawakan ini, semuanya meninggikan nama Yesus Kristus. Sebentar saya bahas siapa Yesus Kristus itu. Pada waktu Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, merekrut seorang nabi Tuhan, dia melemparkan jubahnya. Maka Elisa mengambil jubah itu dan mengatakan, izinkan saya untuk bertemu ayah dan ibu saya, untuk mengadakan perpisahan untuk semua pekerjaannya. Jadi ingat saudara, bila mana ada penginjil literatur dipanggil Tuhan, maka penginjil literatur itu harus siap melepaskan semua pekerjaannya. Pada waktu saya buat seminar di suatu tempat, ada seorang Cina katakan, Pak Yoce, saya mau menjadi penginjil literatur. Oh, saya bilang puji Tuhan, seorang Cina. Saya katakan, apa usahamu? Dia tunjukkan usahanya, menjual HP, aksesoris. Lalu dia bilang, inilah ruangan, mulai hari ini saya tutup. Dia tarik rolling door dari atas ke bawah, lalu dia kunci dengan gombok yang besar. Dia katakan, saya mau menjadi penginjil literatur. Saya berdoa. Setelah itu kami bekerja bersama-sama dengan dia. Setelah saya bekerja bersama-sama dengan dia dan beberapa asisten bekerja bersama-sama dengan dia, rupanya selama 2 bulan dia bekerja, dia datang melapor sama saya. Dia bilang, Pak Yoce, saya menyerah.
Kenapa menyerah? Sudah 2 bulan saya bekerja Pak Yoce. Dalam 2 bulan itu saya hanya mendapat untung tidak sampai 500.000. Saya tidak mampu untuk bekerja pekerjaan ini. Saudara-saudara sekalian, pada waktu dia sudah katakan dia menyerah. Lalu saya katakan, jadi bagaimana saudara? Dia bilang, saya minta maaf. Dia mulai buka lagi gemboknya yang besar. Lalu dia kembali menjual HP dan aksesoris HP. Saudara-saudara sekalian, kalau kita dipanggil Tuhan, mari kita melihat Elisa. Elisa, semua lembunya ada 24 ekor, 12 pasang. Seluruhnya dikorbankan, dikasih makan sama orang. Bahkan bajak yang ada di pinggul sapi itu menjadi kayu api. Dia tinggalkan semua pekerjaannya. Dan pada waktu dia dipanggil untuk melayani Tuhan, pada waktu dia mau menggantikan Elia, di dalam perjalanannya menyeberang sungai Yordan, Elisa melihat bagaimana Elia membuka jubahnya. Jubah yang dia pegang itu dia buka. Lalu dia meminta kuasa kepada Tuhan. Elisa memperhatikan baik-baik jubah itu. Dan pada waktu jubah sudah ada di tangannya, lalu dia memukulkan sungai Yordan. Pada waktu dia memukulkan sungai Yordan, maka Elisa melihat sungai Yordan terbelah. Maka Elisa dan Elia berjalan di tempat yang kering. Bila mana saya melihat bacaan pada waktu Elisa menyeberang, mata Elisa tertuju kepada Elia melalui jubahnya. Jubah yang dia pandang. Dan pada waktu Elia akan diangkat naik ke sorga, sebenarnya Elia harus memandang wajah Elisa harus memandang wajah Elia, tetapi Elisa memandang jubah Elia. Sehingga Elia katakan, mengapakah engkau merasa sedih? Elisa merasa sedih oleh karena permohonannya. Apa yang dia minta, yang Elia katakan, itu sangat sulit bagiku untuk kuberikan. Tetapi karena Elisa memandang terus kepada jubahnya, sebelum kereta berkuda api, jadi kereta bukan kereta api, kereta berapi menyambut Elia, maka wajah Elisa tetap kepada jubah tersebut, sehingga jubah tersebut dilemparkan kepada Elisa pada waktu menerima jubah itu, wajahnya langsung berseri-seri. Saudara-saudara sekalian, mendekati pengangkatan, direktur pergantian, direktur, bila mana saudara tidak terganti, janganlah wajah saudara kalau terganti seperti Elisa murung. Nanti setelah menerima jubah Elia, baru wajah kita berseri. Saya dimanapun berada, wajah saya selalu berseri, Ibu Tambunan. Saya kalau melihat apapun yang terjadi dalam lapangan, dibeli buku atau tidak dibeli buku, wajah saya selalu berseri. Saya senang dalam pelayanan ini. Dan pada waktu Elisa kembali dari Edom, mau melewati lagi sungai Yordan, inilah mujizat yang pertama. Dia memegang jubah Elia yang sudah ditinggalkan. Lalu Elisa meminta kepada Tuhan, berikanlah kuasa itu kepada aku Tuhan. Dan pada waktu Elisa memukul sungai Yordan, maka sungai Yordan terbelah. Itulah mujizat yang pertama dialami oleh Elisa.
Saudara-saudara, apakah jubah itu? Jubah itu adalah traktat-traktat buku firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Kalau kita sampai hari ini membawa jubah-jubah Elia, jubah Elisa yang sudah ditinggalkan Elia, maka kita mendapatkan kekuatan. Ada banyak mujizat yang kita dapatkan, saudara. Karena semua buku yang kita sudah edarkan, semua buku yang kita sudah bagikan, semuanya itu meninggikan nama Kristus. Saya senang dengan saudara kita, ada kitab suci mereka pegang. Bunyinya, Isa alaihissalam terbesar di dunia dan akhirat. Begitu besarnya Tuhan Yesus sehingga saudara kita menuliskan buku Isa alaihissalam terbesar di dunia dan akhirat. Bahkan saya mau tunjukkan bagaimana besarnya Yesus ini. Buku yang kita bawakan, karakter Yesus yang kita bawakan setiap hari, yang ada di dalam tas kita. Saya mau memberikan bagaimana dunia juga membesarkan Yesus Kristus. Apa bukti? Apa bukti Yesus Kristus besar di dunia ini? Mari kita lihat. Sejak lahirnya Yesus, maka semua tahun, semua bulan, semua minggu, dan semua hari berubah menjadi tahun Masehi. Bukankah begitu besarnya Yesus? Sehingga kita sekarang ini berada di tanggal 8 November tahun 2021 Masehi. Sebelum Yesus Kristus dikatakan sebelum Masehi. Setelah Yesus lahir, tidak ada manusia yang pernah lahir. Tahun berubah, bulan berubah, hari berubah. Hanya Yesus yang lahir sehingga dikatakan tahun Masehi. Dunia mengakui kehebatan Yesus Kristus. Disinilah saya mau membuka tabir. Siapa Yesus Kristus? Saya kalau bisa di screen tertulis yang sebesar-besarnya. Saya minta kepada host untuk sebentar bagaimana Yesus Kristus itu besar. Saya tidak ambil di dalam Yohanes 1 ayat 1. Saya akan bawakan bagaimana kebesaran Yesus yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat 9, 10 dan 11. Tolong host siapkan nanti kalau saya minta dibacakan Filipi 2 ayat 9, 10 dan 11 supaya saudara akan melihat bagaimana Allah sendiri yang meninggikan Yesus. Karena pertanyaan ini, bila mana saya berkunjung kepada saudara-saudara kita, karena di Sulawesi Selatan ini 92%, hanya 8% yang bukan Muslim. Selalu ada pertanyaan, tunjukkan kepadaku di mana Yesus mengaku bahwa dia Tuhan. Dan sebentar saya akan tunjukkan di dalam Filipi 2 ayat 9. Tolong diputarkan. Saudara-saudara sekalian, dunia mengakui bagaimana besarnya Yesus. Pertama, Yesus, dia lahir. Ya, sebentar nanti diperbesar ini. Untuk kita akan bacakan bila mana saya mau bacakan sebentar di bahagian yang terakhir. Ya, terima kasih. Sebentar dikeluarkan. Jadi bagaimana Yesus sebagai Allah. Yesus sebagai Allah. Tetapi dia lahir di sebuah kandang binatang. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan. Seorang manusia yang menjelma menjadi manusia, tetapi dia sebagai Allah, pencipta, pemilik semesta alam, raja di atas segala raja, Tuhan, tetapi lahir di sebuah kandang. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara ada yang bermaksud kalau lahir nanti
mau dilahirkan anaknya di sebuah kandang. Seorang pembesar, kalau perlu cari rumah sakit yang berbintang 5. Kedua, Yesus mau menjamah tangan orang kusta. Saudara-saudara sekalian, bila mana saya membaca bagaimana Yesus mau menjamah tangan orang kusta, banyak pembesar-pembesar takut menjamah tangan orang kusta. Tetapi hanya Lady Di almarhumah yang saya pernah dengar, yang selalu datang setiap rumah sakit kusta dia kunjungi. Tapi Yesus setelah menjamah tangan orang kusta itu, maka tahirlah dia. Sehingga pada saat Yesus sudah menjamah tangan orang kusta dan tahir, mulai saat itu tidak ada lagi pengasingan. Harus diasingkan, tidak ada lagi. Karena rupanya penyakit kusta dapat disembuhkan oleh Yesus. Ketiga, bagaimana Yesus menjadi seorang hamba. Saudara, saya mau melihat kapan Yesus menjadi seorang hamba. Pada waktu Yesus membasuh ke-12 kaki murid-muridnya. Pekerjaan hamba pada waktu itu adalah membasuh kaki setiap orang. Dan pada waktu ke-12 murid sementara duduk, semua menunjukkan kehebatannya, baik Yakobus, baik Yohanes yang mau duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Semua lipat tangan menunjukkan siapa saya. Tetapi Yesus membuka kasutnya, lalu tunduk di bawah kaki Yohanes, membasuh kaki Yakobus, membasuh kaki Andreas, membasuh kaki Petrus, membasuh kaki Bartolomeus, membasuh kaki Yudas. Tapi waktu mau membasuh kaki Petrus, Petrus tidak mau, saudara. Maunya dibasuh dari kepala. Tetapi Yesus katakan yang kotor hanya kaki. Jadi kenapa? Apakah Yesus dibasuh kakinya pada waktu itu, saudara? Tidak. Yesus tidak dibasuh kakinya. Oleh karena apa? Hanya Yesus yang hidup di dunia ini tidak memiliki dosa. Kitalah yang perlu dibersihkan kaki kita. Itulah sebabnya beberapa minggu yang lalu kita mengikuti perjamuan. Dan setiap 3 bulan adakan perjamuan membasuh kaki Yesus. Sehingga pertanyaan beberapa kali datang kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, tunjukkan inilah ayat yang membuat saya bersaksi dimanapun berada. Inilah ayat yang membuat bapak mertua saya menjadi Advent. Saya perkenalkan dulu, istri saya Lina Forina, asli orang Betawi, pendeta media, pendeta Saiman Saregi, sudah kenal istri saya, asli orang Betawi, saudara. Adik istri saya setiap kami buka sabat di Makassar, jam 7 malam saya buka sabat bersama dengan mereka sekeluarga. Karena mereka sudah mau meminta mau dibaptis bersama suami dan anaknya. Dari mana dia mendapatkan kekuatan? Karena pada waktu ditanya tunjukkan di mana siapa itu Yesus Kristus. Mari kita baca. Tibalah saatnya, tolong dibuka besar-besar. Kalau perlu sepenuh screen ini di dalam Filipi 2 ayat 9 yang pertama-tama. Tolong host yang terbesar. Saudara-saudara, masih bisa lebih besar lagi sedikit? Tidak bisa, Mang. Nanti saya akan bacakan saudara. Dan tolong saudara perhatikan baik-baik. Satu ayat saja dulu. Tolong satu ayat saja dulu. Host, ayat yang ke-9 saja dulu. Jangan langsung 3 ayatnya. Supaya lebih besar lagi dia. Ayat 9 saja dulu. Supaya lebih besar ayatnya, ya diperbesar.
besar di layar masing-masing aja. Ya, terima kasih. Sudah besar ini. Ya, saya bacakan. Tolong saudara perhatikan. Saya tidak mau ambil di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Mereka tidak mau menerima. Tetapi inilah yang membuat beberapa saudara-saudara kita menerima dan mulai berpikir tentang Alkitab yang saya berikan ini. Filipi 2 ayatnya yang ke-9. Demikianlah bunyinya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia. Dianya huruf besar. Sebentar saya bahas siapa itu dia. Jadi itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya katakan di dalam buku saya Alkitab yang saya cintai ini dikatakan disinilah Allah berikan keterangan kepada manusia. Apa keterangan Allah? Dikatakan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini koma saudara. Tolong saudara perhatikan. Hilang screen-nya ini. Nama ayatnya yang ke-9 itu tidak titik. Koma. Kalau dia koma, maka pernyataan Allah ini berhubungan dengan ayat yang ke-10. Kalau dia titik selesai. Tapi karena ini koma, maka masih berhubungan. Pernyataan Allah ini masih berhubungan di ayat yang ke-10. Apa ayatnya yang ke-10? Tolong kita lihat lagi. Ayatnya yang ke-10. Saya senang kalau saudara-saudara juga mengikuti. Supaya inilah pegangan setiap penginjil literatur. Kalau ditanyakan siapa Yesus itu. Ayatnya yang ke-10. Saya bacakan. Supaya ayat yang ke-10. Bisa lebih besar kayak tadi lagi? Ya. Supaya. Jadi ayat ke-9 masih berhubungan dengan ayat yang ke-10. Pernyataan dari Allah masih ada berhubungan dengan ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus. Jadi dia itu tadi adalah Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, perintah. Ada perintah di ayat yang ke-10. Siapa yang perintah? Pernyataan dari ayat yang ke-9. Berhubungan dengan ayat 10. Ada perintah dari Allah. Dari pertama ayat yang ke-9. Allah memberikan keterangan. Ayat yang ke-10. Allah memberikan perintah. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Baik malaikat, baik manusia, siapa saja yang ada di kolong bumi ini harus bertekuk lutut menyembah kepada Yesus. Saudara lihat ini. Dan bila mana saudara melihat ayatnya yang ke-10, ini masih koma saudara. Masih koma. Jadi tolong Ibu Novera melihat. Ayatnya yang ke-10 ini belum titik. Masih koma. Kalau begitu, hubungan dengan ayat yang ke-9. Allah sangat meninggikan Yesus. Ayat yang ke-10. Perintah Tuhan untuk saudara dan saya dan malaikat pun harus bertekuk lutut menyembah kepada Yesus. Ayatnya yang terakhir. Di ayatnya yang ke-11. Inilah ayat yang ke-11. Bisa agak besar. Dan ayatnya yang ke-11. Kalau bisa diperbesar lagi sedikit. Iya. Saudara lihat. Ayat yang ke-11 ini. Disinilah poin titik besar. Siapa Yesus Kristus itu. Dikatakan begini. Ayat yang ke-11. Ayat yang terakhir. Saya lihat agak
Ya. Dan segala lidah. Ayat yang ke-11, terima kasih, sudah sangat besar. Dikatakan, dan segala lidah, baik lidah malaikat, titik dua besar, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Siapa yang memberi? Ini adalah pengumuman. Ini adalah pelantikan dari Yesus, dari Allah. Menyatakan bahwa Yesus adalah nama yang terindah, yang terbesar di dunia dan di akhirat. Dan semua manusia harus menyembah kepadanya, walaupun malaikat. Dan semua lidah, pelantikan dari Allah, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada waktu saya bawakan ini kepada beberapa keluarga saya, beberapa teman-teman yang bertanya, siapa Yesus itu? Mereka pada umumnya mulai berpikir bahwa apa yang saya bacakan, ada juga yang beberapa katakan bahwa Alkitabmu palsu. Saudara-saudara, bila mana kita membawakan nama Yesus, meninggikan nama Yesus, apalagi pada waktu saudara sudah bekerja dari rumah ke rumah, lalu berdoa, maka nama Yesus yang saudara bawakan, saudara. Istri saya sampai hari ini, saya melihat ada Ibu Yeti Pasuhuk hadir. Berpuluh-puluh kali Ibu Yeti datang ke Makassar, berjalan bersama dengan istri saya. Ada seseorang pada waktu istri saya bekerja mengalami kegagalan. Itulah penginjil literatur, saudara. Pada waktu saudara mengalami kegagalan, disitulah saudara sementara diasah untuk lebih tajam. Ingat saudara, jangan pada waktu saudara gagal, saudara katakan seperti orang Cina, minta maaf, saya tidak mampu lagi. Pada waktu istri saya bekerja bertiga di Jakarta, bersama dengan Ibu Saleki almarhumah, bersama dengan Yanti Pito, mereka bertiga berjalan ke satu rumah. Istri saya yang paling takut anjing, saudara. Pada waktu giliran istri saya mengetuk rumah, ada anjing sedang tidur, lalu tiba-tiba dengar ketukan. Tiba-tiba anjing itu mau menerkam, padahal anjing itu di rantai. Pada waktu istri saya melihat anjing itu mau menerkam, boleh bertanya kepada istri saya. Maka istri saya ambil langkah 1000, tabrak dua-duanya, dan tiga-tiga terjatuh, saudara. Pada waktu tiga-tiga terjatuh, pemilik rumah keluar. Aduh ibu, ada apa ibu? Kenapa ibu? Anjing saya dirantai. Lalu istri saya katakan, minta maaf ibu, saya paling takut dengan anjing. Melihat ada yang luka, lalu tuan rumah katakan, masuk ibu, masuk. Lalu diobatinlah. Sementara diobatin, ada tujuan apa ke sini ibu? Lalu mereka mulai mengeluarkan buku-buku yang mereka mulai bawakan. Mulai mengeluarkan buku-buku yang mereka akan berikan, akan jual. Lalu tuan rumah katakan, saya ambil semua ini buku ibu. Para penginjil literatur, kalau mengalami kegagalan, saya memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Jangan mundur. No give up. Maju terus. Kenapa? Karena pada waktu saudara mulai lemah, disitulah turun kasih karunia Kristus menunjukkan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sudah diurapi oleh Tuhan. Izinkan saya sisa 2-3 menit untuk memberikan kesaksian saya pribadi. Dan kesaksian saya ini ditulis di Indonesia Publishing House. Pada waktu saya seorang penginjil literatur tahun 2000. Saya masih tinggal di rumah kontrakan bersama dengan istri.
dan kedua putri saya. Dan di tahun 2000 itulah terjadi banjir yang terbesar selama ada kota Jakarta. Kenapa? Karena tanggul sungai Tanah Abang, tanggul sungai Tanah Abang pecah. Sehingga rumah kontrakan yang saya sementara tidur itu karpetnya mulai naik seperti perahu. Saya sedang tidur di atasnya. Saudara bisa bayangkan rumah yang kami tinggal itu air. Saya bersaksi di hadapan Tuhan sampai di leher saudara. Semua kursi kami sudah tidak bisa dipakai karena baunya luar biasa. Semua kompor, semua pakaian-pakaian kita tidak bisa selamatkan lagi. Semua perabot-perabot, semua hancur. Oleh karena hanyut dan sudah tenggelam. Maka istri saya katakan, papi, kita butuh banyak uang, papi. Saya katakan, berapa kamu butuhkan uang? Lalu istri saya katakan, dia mulai hitung-hitung. Kalau istri-istri, ibu-ibu minta maaf. Kalau berbicara masalah uang, ahli dia saudara. Beli ini, dia tahu jumlahnya. Lalu dia katakan, kita butuh 1,5 juta. Lalu saya katakan, ada direktur utama saya nanti akan bantu kita. Lalu istri saya mulai korek, siapa direktur utama kita yang mau bantu? Dia kira ketua konferensi atau direktur penerbitan. Saya bilang ada direktur utama. Dia tanya lagi, siapa itu? Saya bilang Tuhan Yesus. Wah, dia bilang itu masih belum tentu. Saya bilang tenang. Lalu saya berdoa sepanjang malam saudara. Kenangan ini tidak pernah terlupa dalam kehidupan saya. Pada waktu saya berdoa malam bersama dengan istri. Sebelum saya kerja, di tas buku saya hanya 3 buku. Tanaman obat penyembuh ajaib, jantung sehat, dan 1 buku makanan sehat. 3 buku dan majalah. Bila mana 3 buku itu laku tidak sampai 500.000 dalam perhitungan saudara pada waktu itu. Lalu pada waktu sebelum saya keluar, saya panggil istri saya. Mari kita berdoa di dalam rumah. Karena kami di luar rumah dianjurkan jangan masuk dalam rumah nanti banjir, tenggelam. Lalu istri saya katakan, mau masuk untuk apa? Dia pikir mau dibaptis kembali istri saya ini. Saya bilang tidak. Mari kita berdoa dalam rumah. Di dalam kamar, di dalam banjir, saya bersama istri saya berdoa dengan memeluk tas. Tuhan, kebutuhan utama kami Tuhan, 1,5 juta. Setelah itu saya keluar saudara. Saya mulai bekerja. Saya bekerja di daerah MT Haryono. Di seberang MT Haryono saya mulai masuk dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Dan pada waktu saya jam 1:30 saya melihat baru 1 buku laku dan 3 majalah. Kalau saya hitung-hitung belum sampai 200.000 saudara. Maka saya masuklah ke toilet. Bukan saya masuk ke toilet untuk buang air kecil. Tetapi saya ke toilet untuk bertelut berdoa saudara. Ya Tuhan, Bapak mertua saya sementara melihatin kami. Apakah ada orang gereja yang mau menolong? Ibu mertua saya sementara menggendong cucunya. Istri saya sementara menunggu air surut. Oh Tuhan, tunjukkanlah mujizat-Mu hari ini Tuhan. Saudara tahu, teringatlah saya, ada seorang dokter spesial penyakit dalam. Dokter Ludin. Mungkin saudara kenal. Dia bekerja pada saat itu di Rumah Sakit Tebet. Disitulah saya masuk bertemu dengan dokter Ludin. Pada waktu saya bertemu, dia katakan, ada apa Pak Yoce? Saya katakan, ya saya senang hari ini mau datang berkunjung, mau datang berdoa.
Oh, dia bilang kalau berdoa boleh saja. Tapi kalau buku, dia tunjukkan semua judul-judul buku ada di depan saya. Dia katakan ada yang sambil 2. Oh, saya bilang terima kasih dokter. Bolehkah saya berdoa? Lalu saya berdoa. Di doa saya itu saya sisipkan juga bagaimana rumah yang kami sedang tinggalkan dalam keadaan tergenang air sampai 1 meter lebih. Dan pada waktu amin, Dr. Ludin Gultom ini mulai mengeluarkan kata-kata, terima kasih pendeta. Saya tidak tahu pada waktu itu tiba-tiba dia keluarkan kata-kata, terima kasih pendeta. Walaupun buku tidak ada di rumah saya, walaupun semua buku sudah ada, tapi ada satu buku yang saya sangat butuhkan, yaitu buku Bible Commentary. Oh, saya bilang mahal bukunya, bisa 3 jutaan harganya. Dia bilang bawakan saja, asal yang asli dari Amerika, saya akan bayar hari ini. Maka teringatlah saya di gereja sekolah Salemba. Pada waktu itu Tince Montang yang memegang perpustakaan dan kasir. Saya langsung terbang, naik ojek, minta tolong secepatnya. Karena jam 3 dia tunggu buku itu. Pada waktu saya tiba di sekolah perguruan Advent Salemba, kebetulan Ibu Tince Montang sudah mau tinggalkan perpustakaan dan ruangan kerjanya. Saya katakan, Ibu Tince tolong tunggu. Karena sudah beberapa bulan sekolah pesan buku Bible Commentary 1 set, tetapi Amerika kirim 2 set. Dan dia bilang kalau ada yang mau membeli 1 set, silahkan bawa. Saya katakan, Ibu Tince, masih adakah 1 set buku Bible Commentary? Lalu dia bilang, masih ada Pak Yoce. Saya bilang, tolong berikan kepada saya. Besok saya akan bawa. Terima kasih ada saya masuk. Karena pada waktu itu jemaat Jaka Sampurna, saya waktu itu bergereja di jemaat Jaka Sampurna. Pada waktu itu saya membawa 10 buku itu, begitu ringannya saudara. Dan pada waktu saya bawa buku itu, puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, ojek yang saya bawa saya tambah lagi. Dan pada waktu tiba di Dr. Ludin Gultom, dia katakan, mana bukunya? Pada waktu dia lihat bukunya, dia bilang, asli, inilah yang saya cari-cari. Dia mulai hitung uang di depan saya. Hitung. 3 juta. Saya katakan, Dr. Ludin Gultom, terima kasih banyak dokter. Dokter sudah selamatkan keluarga kami, rumah tangga kami, dan kami akan kembali. Pada waktu itu di kantong saya sudah sisihkan 1,5 juta untuk membayar buku Bible Commentary. Dan di kantong saya sisa 1.060.000 saudara. Saya naik bus menuju ke rumah. Dari jauh istri saya memandang hanya dari kantong saya. Apakah direktur utamanya ini memberikan kepadanya 1,5 juta? Pada waktu tiba, istri saya bertanya, bagaimana direktur utama mau memberikan kepada kita 1,5 juta? Saya tidak mau menjawab. Mari kita masuk dulu di kamar. Mari kita berdoa. Istri saya pikir mau dibaptis lagi. Kami masuk lagi di kamar. Saya memeluk istri saya. Kebetulan istri saya ada di samping saya sedang mendengar. Saya memeluk istri saya. Berdoa. Terima kasih Tuhan sebagai pemilik pekerjaan ini. Terima kasih Yesus Kristus. Karena hari ini Tuhan sudah tunjukkan mujizat-Mu. Tuhan sudah memberikan 1.560.000. Waktu istri saya mendengar Tuhan Yesus sebagai pemilik direktur utama memberikan 1.550.000. Pelukan istri saya lebih kuat. Lalu katakan amin, amin, amin. Dan pada waktu amin saudara, pada waktu amin, istri saya langsung berteriak menangis. Aduh, saya katakan kenapa menangis? Saya menyesal. Kenapa? Kenapa kemarin saya tidak minta 5 juta kepada direktur utamamu?
Saudara-saudara, kalau kita menjunjung tinggi nama Kristus di dalam pelayanan kita, maka segala sesuatu. Jubah daripada Elia tidak ada lagi. Tetapi jubah Elia itu ada melalui trak buku yang kita sementara bawakan di setiap rumah yang kita kunjungi. Kerinduan saya kepada Tuhan, bila mana cucu saya nanti meneruskan pekerjaan saya sebagai seorang penginjil literatur. Kenapa penginjil literatur? Penginjil literatur sudah dilatih mentalnya, sudah dihancurkan mentalnya dengan rasa sombong. Penginjil literatur sudah biasa diusir, saudara. Penginjil literatur sudah biasa ditolak. Tetapi penginjil literatur tetap berdoa. Saya sebagai teman kerja bagi saudara, saya sebagai teman pekerja dari pekerja-pekerja penginjil literatur, memberikan kekuatan kepada penginjil literatur. Bila mana kita lemah, itu tanda-tanda bahwa kasih karunia Tuhan akan turun bagi saudara. Jangan mundur. Sekali penginjil literatur, tetap penginjil literatur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Yoce. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yoce. Amin. Terima kasih Pak Yoce. Amin. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Salam kultur. Pak Yoce, saya mohon maaf ini kalau tidak salah tadi tidak ada doa buka ya, saking hotnya nunggu Pak Yoce ini. Saya mohon maaf sekali. Iya, saya menunggu doa spesial. Ibu Iya. Oke, baik. Puji Tuhan, saya sangat dikuatkan pagi ini. Luar biasa ayat yang di-sharing itu, saya tidak akan lupa. Mungkin saya akan jadikan wallpaper saya. Iya. Ya, luar biasa, kekuatan Pak yang Yoce. saya berikan. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Yoce. Semoga Allah sendiri yang memberikan kesaksian. Betul. Khotbah kedua. Baik. Sekarang kita akan menuju ke acara doa tutup, doa permohonan. Saya sudah masuk satu untuk mendoakan Ibu Yati Kumendong yang pagi hari ini berulang tahun. Jika ada permohonan boleh langsung diketik di sini saja, tapi mengingat waktu sudah pendek, mungkin boleh saya alihkan ini ke Pendeta Ferry. Boleh menutup acara dengan doa berkat. Jika Pendeta Ferry tidak. Oke, siap. Oh, mantap. Oke. Ada titipan Tolong, doa untuk titipan doa yang Yati Kumendong. Yati Kumendong, cuma satu itu aja. Ini saya Yati tunjukkan Kumendong, sebentar ya. Iya. Oke, Yati Kumendong. Itu aja sih titipannya, satu aja Pendeta. Oke, siap. Sudah mau berdoa sekarang? Siap Pendeta. Semangat Pak Yoce juga harus didoakan. Oke. Baik. Teman-teman penginjil literatur, para pemimpin, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama lewat Zoom ini, para pimpinan-pimpinan penerbitan maupun teman-teman penginjil literatur yang ada di seluruh Indonesia. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan iman di dalam kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam tugas dan pelayanan kami. Dan juga ya Tuhan, biarlah nama Yesus kami selalu tinggikan di dalam tugas dan pelayanan kami setiap hari. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan
Saudara Yoce Takaindangen, melalui firman-Mu untuk kami semua boleh dikuatkan. Biarlah kami tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk mau melayani setiap orang melalui pekabaran firman Tuhan melalui buku-buku, agar banyak orang boleh mendapatkan kebenaran lewat terbitan-terbitan yang disampaikan, dan satu saat ketika Tuhan datang akan banyak yang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Itulah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Tolong kami dan berkatilah kami, seluruh teman-teman penginjil literatur yang setiap hari berada di lapangan, mengunjungi dari rumah ke rumah, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kuasa hikmat dari sorga. Tuhan berikan fasilida untuk berkata-kata, agar setiap pelanggan yang mereka temui, mereka semua boleh dapat memiliki kebenaran Tuhan lewat buku-buku yang telah disampaikan. Oh Tuhan, berkatilah Saudara Yoce di dalam tugasnya sebagai Direktur Penerbitan untuk daerah Konven Sulawesi Selatan. Berikan kuasa hikmat di dalam pelayanannya. Berkati keluarganya, istri dan anak-anak bersama cucu. Kiranya Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan dan pelayanannya setiap hari. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk semua teman-teman penginjil literatur di seluruh Indonesia ini. Berkatilah mereka dalam tugas pelayanan yang suci. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan, mereka boleh berhasil. Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Untuk kebutuhan mereka makan, untuk kebutuhan mereka pakai, untuk kebutuhan pendidikan dan juga kebutuhan rumah tangga. Kiranya lewat tugas pelayanan ini, mereka akan diberkati dan boleh mencukupi apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, saat ini kami mendoakan khusus bagi Ibu Yati Mendo. Di dalam usulannya, di dalam pergumulannya, Tuhan berkati dan kami yakin Tuhan mengetahui. Berikanlah apa yang dia butuhkan di dalam kehidupannya, ya Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa di bagian dalam kehidupan bagi Ibu Mendo. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami telah dikuatkan lewat acara pagi ini. Memberkati kami selanjutnya dalam semua kegiatan kami hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan ampunilah segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Amin, Pendeta. Terima kasih Pendeta Ferry Kasenda. Amin. Terima kasih Pak Yoce. Terima kasih Pak kembali. Terasa beda Terima ketika kasih. disebutkan nama Yesus ya sekarang ya. Pendeta Karena kita Yoce. tahu itu nama yang Pak Yoce. Khotbahnya. Terima kasih Pendeta Yoce. Baik, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku dalam Kristus, kita berikutnya akan mendengarkan pengumuman jika ada dari Pendeta Ferry Kasenda dan Pendeta Hormat. Silakan. Terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah hadir dalam ibadah pagi ini, baik dari Indonesia bagian timur dan juga dari Uni Barat dan pimpinan kami juga dari penerbitan. Puji Tuhan, oleh karena semua berkat-Nya kita masih bisa mengikuti akan ibadah kita yang sangat kita tunggu-tunggu ini, bisa kita bertatap muka seluruh hamba Tuhan yang ada di Indonesia, para penginjil literatur dan para pimpinan kita. Baik, terima kasih kepada semua partisipasi yang memimpin Ibu Novera Tambunan, kemudian doa buka oleh Sister Kasenda tadi, dan nyanyian spesial dari dua nyanyian duet anak-anak kita, dari cucu, dari Saudara Yoce Kataendengan ya, luar biasa. Dan kemudian kita sangat terharu oleh karena hamba Tuhan ini merindukan dan mengharapkan cucunya ini mengikuti jejak opanya ya, menjadi penginjil literatur di kemudian hari. Mudah-mudahan kita doakan kedua anak kecil ini
Dan demikian juga dengan nyanyian dari Oma Orpa dari negeri yang jauh dari Amerika. Makasih banyak Bu, saya tidak menyangka sampai bisa berbahasa ibu saya ya, dan tidak janggal kedengarannya, seperti persis datang dari Samosir. Oma ini ya, bahasa daerah Batak dari sana. Makasih. Kemudian kesaksian yang disampaikan oleh Sister Kasenda juga, terima kasih banyak Ibu atas kesaksiannya. Memang Tuhan itu sungguh baik. Dan terima kasih kepada Sama-sama Pendeta. Bapak Yoce Takendengan yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Semangatnya semakin bertambah dibanding yang waktu di DKI. Ya, mudah-mudahan terus bertambah-tambah semangatnya dan bisa menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa di kemudian hari. Ya. Diberkati dan terima kasih kepada Bapak Kasenda yang sudah melayangkan doa tutup bagi kita pagi ini. Baik, sebelum kita serahkan kepada Bapak Kasenda, ada pengumuman untuk Uni Indonesia Kawasan Barat. Atau sebelumnya, sampai bertemu nanti 2 minggu yang akan datang ya. Untuk kita di Renungan Pagi 2 Uni. Nah, mungkin yang ambil bagian nanti kita serahkan kepada Uni Barat supaya bergiliran. Oke, baik. Pengumuman yang pertama, kita telah mengadakan Rally Day 17 Oktober yang baru kita lewati dalam membagi buku Misionaris 2020. Ini kita minta kepada seluruh direktur penerbitan Uni Indonesia Kawasan Barat boleh dikirimkan berita